Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Bayangkan, kamu terdampar di sebuah pulau terpencil, tanpa sinyal, tanpa orang dewasa, dan satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan adalah seseorang yang baru kamu kenal. Di tengah laut luas dan alam liar yang kejam, dua remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Bukan hanya belajar bertahan hidup, tapi juga menghadapi cinta pertama, pilihan sulit, dan konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan. Inilah kisah tentang kesendirian, kedewasaan yang datang terlalu cepat, dan sebuah pulau yang mengubah segalanya. Inilah Blue Lagoon: The Awakening. Rutinitas pagi menjadi scene pembuka dalam film ini. Adalah Emma, gadis cantik yang baru saja terbangun dari tidur lelapnya. Ia dikisahkan sebagai sosok yang tak hanya cantik secara fisik saja, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mantap punya. Bagaimana tidak, Emma terlahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang terdidik, sangat peduli satu sama lain. Kedua orang tuanya pun begitu menyayanginya, tak terkecuali dengan kedua adiknya. Sebagaimana sosok kakak yang baik, Emma juga turut mengantar kedua adiknya ke sekolah lebih dulu sebelum ia melanjutkan perjalanan menuju ke sekolahnya sendiri. Di sisi lain, kehidupan yang cukup berbanding terbalik tengah dialami oleh Dean, seorang pemuda yang hidup dengan sangat santai bahkan terkesan tanpa aturan. Seperti remaja tanggung pada umumnya, Dean agaknya tak begitu peduli dengan rutinitas paginya yang terjadwal. Bahkan ayahnya yang sempat mengingatkan soal waktu sekolah pun seakan tak digubrisnya sama sekali. Tak hanya malas-malasan dalam mempersiapkan dirinya ke sekolah, Dean juga sempat-sempatnya bermain game lebih dulu sebelum ia berangkat sekolah. Dan sebagaimana yang bisa ditebak, caranya dalam mengendarai mobil pun terbilang cukup ugal-ugalan. Namun demikian, ia tetap saja cuek seolah benar-benar tak mempedulikan kondisi di sekitarnya. Menariknya, Dean dan Emma ternyata bersekolah di SMA yang sama. Meski memiliki gaya yang selengean, sikap yang santai dan cuek, namun uniknya Dean bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Bahkan bisa dikatakan hampir berbarengan dengan Emma yang notabene sempat mengantar kedua adiknya lebih dulu. Berbeda dengan Dean yang memiliki sedikit teman dan cenderung lebih suka sendiri, Emma justru menjadi figur murid perempuan yang kalem namun supel. Pembawaan inilah yang membuatnya memiliki banyak teman. Bahkan ia juga turut menjadi pusat perhatian bagi murid-murid lain di sekolahnya, tak terkecuali dari para murid populer di sana. Tak seperti hari-hari biasanya, pihak sekolah kali ini tengah merencanakan adanya proyek kemanusiaan yang berfokus pada pendidikan, di mana sekolah ingin mengerahkan murid-muridnya untuk merenovasi dan membangun pusat pendidikan bagi anak-anak di Trinidad, Venezuela. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 8 hari, yang mana 5 hari diisi full dengan proyek kemanusiaan, sedangkan 3 hari sisanya akan digunakan untuk refreshing, berkeliling pulau dan menikmati keindahan alam di sana. Kegiatan kali ini jelas disambut gembira oleh semua murid, terlebih dengan adanya rencana untuk berkeliling di Trinidad sebagai penutupnya. Hal itu juga yang turut dibicarakan oleh Emma dan teman-teman dekatnya. Mereka seakan lebih tertarik dengan sesi jalan-jalan yang akan dilakukan saat di Trinidad nanti. Lain halnya dengan Dean, ia yang masih asik menyendiri justru seakan cuek dengan program yang dicanangkan oleh sekolah. Konyolnya, Dean yang sedari dulu terkenal problematik, malah kembali dihampiri oleh salah seorang guru untuk menghadap ke kepala sekolah. Sontak hal itu langsung membuat seisi kantin gaduh. Para murid mulai berbisik tentang perangai Dean, termasuk salah satu teman Emma yang juga turut mengungkapkan tentang kelakuan Dean yang pernah dikeluarkan dari sekolah lamanya. Esok hari pun tiba, dan ini merupakan hari keberangkatan rombongan sekolah untuk pergi ke Trinidad. Seperti keluarga pada umumnya, kedua orang tua Emma nampak cukup menyayangkan kepergian putrinya tersebut, bukan karena tak ingin putrinya pergi, melainkan mereka akan sangat kesepian dengan tidak adanya Emma di rumah selama 8 hari ke depan. Berbeda dengan Dean, ia yang hanya tinggal bersama ayahnya saja, jelas tak memiliki rasa berat sama sekali. Bahkan pemuda itu nampak enggan untuk ikut acara sekolah, meski ia sendiri juga tak mungkin untuk tetap berada di rumah. Meski begitu, ayah Dean tetaplah ayah yang sangat menyayangi anaknya. Ia turut mengingatkan putranya tersebut agar tetap ikut acara sekolah dan menjadi pribadi yang baik selama di Trinidad. Setibanya di Trinidad, para murid diperkenankan untuk berenang di area hotel tempat mereka menginap. Dalam momen tersebut, Emma diam-diam sempat memandangi Dean dari kejauhan. Namun itu tak berlangsung lama, karena kemudian gadis tersebut kembali bermain bersama teman-teman lainnya. Lain halnya dengan Dean. Ia yang sempat mendapati Emma tengah memandanginya malah tampak cuek.
Agaknya ia memang benar-benar tak peduli sama sekali dengan lingkungan tempatnya berada saat ini. Termasuk kegembiraan yang juga tak ia rasakan sebagaimana murid-murid lainnya. Singkat cerita, proyek renovasi sekolah pun telah berjalan dengan sukses. Para murid tinggal menikmati sisa hari kunjungan mereka di Trinidad dengan sesi refreshing. Namun alih-alih untuk merayakan masa liburan mereka, sejumlah murid malah diam-diam merencanakan pesta di salah satu kapal bot yang ada di area dermaga. Mendengar rencana tersebut, Emma yang notabene merupakan gadis baik-baik jelas menolaknya mentah-mentah. Namun apalah daya, rengekan dari sahabatnya sendiri telah memaksa Emma untuk turut ikut datang ke pesta tersebut. Seperti umumnya pesta para remaja, kemeriahan nampak terasa jelas di seisi bot. Terlebih ketika kapal tersebut mulai meninggalkan area dermaga. Di luar dugaan, keramaian yang terjadi di atas kapal mereka justru telah memancing perhatian dari polisi laut yang berpatroli tak jauh dari sana. Tak butuh waktu lama, kapal patroli pun langsung mendekat dan berusaha memeriksa kondisi bot yang tengah berlangsung pesta. Para murid yang panik pun mulai berhamburan. Tak sedikit juga yang diam-diam membawa barang haram dan berusaha untuk membuangnya. Namun sial, Emma yang saat itu berdesakan dengan murid lainnya malah terhempas keluar dari kapal dan terjatuh ke laut. Uniknya, Dean yang selama ini begitu acuh dengan sekitarnya malah tergugah setelah mendapati Emma yang tercebur ke laut. Jiwa patriotiknya seketika muncul dan dengan refleks langsung ikut terjun berusaha menyelamatkan teman sekelasnya tersebut. Dengan memanfaatkan perahu karet yang ada pada kapal bot, Dean mencoba menyelamatkan dirinya dan Emma dari petugas polisi. Awalnya, ia hanya ingin menjaga jarak perahu karetnya dari kapal bot yang tengah diperiksa oleh petugas polisi. Tujuannya sudah pasti, agar ia dan Emma tidak terkena masalah sebagaimana murid lainnya. Namun siapa sangka, perahu karet yang mereka naiki rupanya tak dibekali dengan mesin. Alhasil, Dean dan Emma pun akhirnya tertinggal dari kapal bot yang mulai digiring menjauh dari posisinya saat ini. Belum cukup dibuat panik dengan tertinggalnya mereka dari rombongan. Dean dan Emma kini harus menghadapi kondisi yang lebih sulit, karena tak lama kemudian, badai besar datang dan mengombang-ambingkan perahu karet mereka. Keesokan harinya, hilangnya Emma sontak membuat guru dan murid lainnya kelabakan. Pasalnya, gadis itu tidak hanya hilang dengan sendirinya, melainkan hilang setelah para murid diam-diam mengadakan pesta tanpa sepengetahuan guru di sana. Lain halnya dengan Dean, kepribadiannya yang lebih suka menyendiri dan tak memiliki banyak teman sempat membuat yang lain tak menyadari kepergiannya. Bahkan, hilangnya Dean pun baru diketahui setelah guru mulai mengabsen satu persatu murid mereka. Di sisi lain, badai dahsyat semalam rupanya telah menghempaskan perahu karet hingga ke tengah Laut Karibia. Cekcok pun sempat terjadi antara Dean dan Emma. Terlebih mereka juga tak bisa menghubungi teman-teman yang lain menyusul hilangnya sinyal di lokasi saat ini. Belum usai dengan perdebatan keduanya, Dean dan Emma pun tak sengaja mendapati adanya pulau kecil di hadapan mereka, entah itu Kepulauan Sabaudi atau Amazon Lily. Tapi yang jelas pulau ini begitu asing bagi mereka. Seolah memiliki harapan baru, mereka pun dengan sekuat tenaga mendayung perahu hingga sampai ke pulau tersebut. Setelah melalui perjuangan yang melelahkan, Dean dan Emma akhirnya bisa menginjakan kaki mereka di pulau misterius itu. Dengan berbekal pistol suar dan korek yang mereka temukan di perahu karet, keduanya lalu memulai perjalanan memasuki pulau tersebut. Di tengah perjalanan, langkah mereka sempat terhenti setelah mendapati sebuah air terjun yang sangat asri, napak belum pernah terjamah oleh manusia. Keduanya juga kembali terhenti tepat ketika berada di tebing pulau. Di dataran tinggi itulah mereka akhirnya menyadari bahwa pulau yang sedang mereka singgahi saat ini ternyata berada tepat di tengah lautan luas dan tak terlihat secuil pun pulau lainnya yang ada sejauh mata memandang. Tak cukup sampai di situ, kondisi pun kian parah karena perahu karet mereka malah kini telah lenyap usai datangnya air pasang di sepanjang bibir pantai. Dengan semakin tidak adanya harapan untuk selamat, Dean dan Emma akhirnya mau tak mau melalui malam itu dengan tidur di tepi pantai. Keesokan harinya, Dean sempat terkaget ketika menjapati dirinya yang bangun sendirian karena ternyata Emma telah lebih dulu bangun dan sedang berusaha membuat tanda pertolongan di pasir pantai. Seakan tak peduli dengan apa yang sedang dilakukan oleh Emma, Dean yang lebih terpukau dengan keindahan pantai pun malah memilih untuk berenang ketimbang meratapi nasibnya yang terdampar di pulau antah berantah. Di waktu yang sama, kabar tentang hilangnya Dean dan Emma telah memaksa orang tua mereka untuk datang langsung ke Trinidad. Amarah juga sempat melanda kedua orang tua mereka.
Pasalnya, pihak keamanan dan petugas penyelamat di sana belum juga bergerak meski Dean dan Emma telah dilaporkan hilang sejak 2 hari lamanya. Nah, kembali ke Dean dan Emma. Mereka yang sadar akan adanya perubahan cuaca dengan cepat mencoba membuat tenda sederhana di tepi pantai. Sialnya, Emma yang tak terbiasa melakukan pekerjaan berat malah tak sengaja mendapat luka di tangannya. Dengan penuh iba, Dean lalu mencoba menutup luka tersebut sembari mengalihkan perhatian gadis itu melalui obrolan ringan di antara mereka. Dari sinilah kedekatan dua remaja itu pun mulai terjalin. Mereka yang awalnya saling cuek satu sama lain perlahan kian akrab seiring kondisi yang memaksa keduanya untuk terus bersama. Ya, intinya mereka perlahan berdamai dengan keadaan. Tanpa terasa, 12 hari pun telah berlalu sejak mereka terdampar di pulau tersebut. Emma kini tak lagi canggung dengan keberadaan Dean yang terus bersamanya. Bahkan ia pun mulai tak risih ketika Dean tak sengaja merangkulnya saat tidur siang. Sementara itu, upaya pencarian oleh petugas penyelamat telah dihentikan menyusul tidak adanya tanda kehidupan sedikit pun dari Dean dan Emma. Situasi tersebut sontak membuat orang tua mereka kian gusar, hingga akhirnya mereka pun nekat melakukan pencariannya sendiri. Sayang, ayah Dean yang sempat menyewa helikopter untuk menyusuri lautan Karibia malah tak mendapati keberadaan jejak putranya sama sekali. Di sisi lain, Dean yang tengah membersihkan tumpukan ranting kering malah tak sengaja mendapati seonggok tulang manusia. Sontak hal tersebut langsung memicu panik dan ketakutan dalam diri Emma. Dengan sigap, Dean mencoba menenangkan gadis tersebut. Ia beralasan jika di luaran sana masih banyak orang yang terus melakukan pencarian terhadap dirinya dan Emma. Dengan kata lain, harapan untuk bisa selamat masih tetap ada dan kedua remaja tersebut dipastikan tidak akan mengalami nasib yang sama sebagaimana orang yang telah menjadi mayat di hadapan mereka. Seperti mendapatkan ketenangan dari sosok yang selama ini berjuang bersamanya, Emma lalu melepaskan stresnya dengan melakukan hal enak bersama Dean. Malam itu pun menjadi momen paling indah bagi mereka. Meski masih berada dalam ketidakpastian terkait nasib keduanya, namun setidaknya Dean dan Emma bisa sedikit merasa tenang setelah mereka melalui malam itu dengan bercocok tanam bersama. Di hari berikutnya, Emma yang baru terbangun langsung dibuat kaget karena mendapati Dean tak lagi di sampingnya. Usut punya usut, pemuda itu ternyata sedang mencoba menguburkan tulang belulang dari mayat yang sempat ia temukan kemarin. Aksi tersebut sempat ditentang oleh Emma, namun sialnya ia malah terperosok yang membuat lututnya terluka. I'm so sorry, I didn't mean... Merasa bersalah, Dean lalu mencoba untuk mengobati lutut Emma. Ia juga turut mengungkapkan tentang rasa penyesalan terhadap masa lalunya, di mana ternyata ibu Dean telah lama tewas dalam kecelakaan lalu lintas bersamanya. Mirisnya lagi, Dean yang saat itu masih kecil malah tak sempat memandang sang ibu di akhir hidupnya. Alasan itulah yang membuatnya terdorong untuk menguburkan tulang mayat tadi, seolah menjadi penebus rasa bersalahnya selama ini. Mendengar kisah memilukan tersebut, Emma yang hanyut dalam suasana pun kian renyuh dan semakin mencintai kehadiran Dean dalam hidupnya. Dean dan Emma nampaknya mulai bisa berdamai dengan keadaan mereka. Meski keduanya masih belum tahu tentang nasib ke depan, namun setidaknya kebersamaan yang terjalin mampu menampik segala kekhawatiran selama ini. Terbukti, hujan lebat yang turun pun malah mereka jadikan sebagai momen romantis untuk saling menikmati setiap tetes air yang jatuh di pulau tersebut. Tanpa terasa, sebulan pun berlalu sejak menghilangnya Dean dan Emma. Proses pencarian oleh dinas terkait telah benar-benar dihentikan. Semua pihak meyakini jika kedua remaja tersebut mungkin telah tenggelam di dalamnya lautan luas Karibia. Namun tidak dengan orang tua kedua remaja itu. Mereka tetap bersikukuh untuk terus mencari keberadaan anaknya dengan cara apapun. Sial, meski telah melakukan pencarian berhari-hari dengan dana pribadi yang tak sedikit, mereka tetap saja tak mendapati tanda-tanda kehidupan dari anak masing-masing. Alhasil, orang tua Dean dan Emma pun memutuskan untuk pulang dan menghentikan upaya mereka. Kembali ke Dean dan Emma, kemesraan yang terus terjalin agaknya mulai benar-benar menghilangkan segala kekhawatiran terkait masa depan mereka sendiri. Bahkan, Emma tak ragu lagi untuk menyatakan rasa bahagianya karena bisa terus bersama Dean, sosok pemuda yang selama ini tak pernah diliriknya sama sekali. Sama halnya dengan Dean, meski Emma bukanlah gadis pertama dalam perjalanan cintanya, namun kini ia telah menambatkan hati sepenuhnya pada gadis tersebut. Di hari yang berbeda, keheningan pulau misterius ketika berubah setelah sebuah pesawat melintas di atasnya. Dean yang kala itu sedang mencari buah-buahan pun dengan cepat berusaha untuk mengejar laju arah pesawat, sembari mengambil pistol suar untuk mengirimkan tanda.
Namun siapa sangka, pistol suar yang sangat diandalkannya malah tak ia temukan di tenda. Alhasil, ia pun gagal memberi sinyal pertolongan pada pesawat tersebut. Parahnya lagi, pistol suar rupanya bukanlah satu-satunya benda yang hilang dari lokasi tenda mereka berada. Karena ternyata masih ada sejumlah barang lainnya yang juga turut hilang tanpa jejak sama sekali. Di hari lainnya, Dean dan Emma yang tengah termenung di tenda tiba-tiba teralihkan perhatiannya oleh suara binatang liar yang berasal dari dalam hutan. Insting berburu pun langsung muncul dalam diri Dean. Ia dengan cepat segera mencari sumber suara tersebut dengan harapan agar bisa berburu dan menjadikannya santapan yang lezat. Di luar dugaan, suara binatang tadi ternyata berasal dari auman seekor jaguar. Dengan perasaan panik dan takut luar biasa, Dean segera berlari menjauh dari kejaran binatang tersebut. Sama halnya dengan Emma, yang juga turut merasakan adanya bahaya dan berusaha mengejar Dean. Namun secara mengesankan, Dean yang hanya berbekal sebilah pisau lipat malah berhasil menghabisi binatang tersebut. Aksi heroik pemuda itu pun kian membuat Emma terkesima, karena ia kini semakin yakin jika dirinya akan tetap aman selama berada bersama Dean, sosok pemuda yang selama ini tak pernah diliriknya sama sekali. Sejak saat itu, Emma tak lagi mengeluhkan soal kondisi sekitarnya, termasuk nasibnya yang harus terdampar di pulau antah berantah. Yang ia pikirkan nampaknya hanya tetap ingin bersama Dean, sosok pemuda tangguh yang akan terus melindunginya dari segala bahaya. Emma kini tak lagi menjadi garis rumahan yang lemah, tetapi ia semakin berdamai dengan kondisinya, belajar bercocok tanam sungguhan, berburu, dan membangun tenda baru yang lebih layak untuk hidup bersama Dean. Tak cukup hanya dengan saling menyemangati satu sama lain, Dean dan Emma bahkan sempat membicarakan soal kehidupan mereka mendatang, termasuk kemungkinan terburuk jika mereka harus tinggal dan menua di sana bersama anak-anak mereka. Konyolnya, dalam obrolan yang cukup dalam itu, sejumlah barang lama mereka yang sempat hilang tiba-tiba jatuh dari atas. Tanpa disangka, barang-barang yang sempat hilang ternyata telah dicuri oleh seekor monyet. Dan tanpa alasan juga, barang-barang tersebut dikembalikan lagi oleh monyet itu. Mendapati pistol suarnya telah kembali di tangan, Emma yang terpancing emosi pun langsung menembakkannya ke langit alih-alih demi meluapkan kekesalannya karena tak kunjung mendapat pertolongan. Aksi itu sontak memancing amarah Dean. Ia berdalih jika mereka harus bisa berhemat dalam menggunakan pistol suar. Terlebih, mereka kini hanya memiliki satu peluru tersisa usai aksi nekat Emma. Namun tidak demikian Emma itu sendiri. Ia justru merasa sangat tersiksa karena harus berada di pulau tak berpenghuni selama sekian lama. Bahkan, garis itu juga turut menyindir soal angan-angan Dean tentang kehidupan mereka di pulau tersebut. Menurutnya, semua itu hanya akan membuatnya menderita, dan sudah seharusnya mereka menjalani kehidupan normal seperti sedia kala bersama keluarga masing-masing. Setelah cekcok dengan Dean, Emma tiba-tiba merasa sangat bersalah. Ia bahkan sampai menyatakan permintaan maafnya termasuk mengucapkan terima kasih pada Dean yang telah menjaganya selama ini. Di luar dugaan, keheningan suasana hati Dean dan Emma seketika berubah menjadi kegirangan luar biasa. Karena tak lama kemudian, suara helikopter terdengar datang dari kejauhan. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Dean dan Emma dengan cepat berlari ke bibir pantai guna menembakkan pistol suar. Secara mengejutkan, peluru suar yang ditembakkan Emma berhasil menarik perhatian dari pilot helikopter tersebut. Alhasil, mereka pun akhirnya bisa diselamatkan dari pulau tak berpenghuni itu. Kabar tentang ditemukannya Dean dan Emma seketika menyebar dengan cepat. Kedatangan mereka di bandara pun langsung disambut oleh keluarga, teman sekolah, dan sejumlah media yang ingin meliputnya. Malam harinya, Emma yang sedang bersantai di kamar tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Dean dari jendela kamar. Bukan tanpa alasan, hal itu ternyata dilakukan oleh Dean semata hanya untuk memastikan kondisi gadis tersebut. Sama seperti kebiasaan yang ia lakukan selama berada di pulau tempo lalu. Di momen itu juga, Emma memberitahu soal rencana pesta syukuran yang akan diadakan oleh orang tuanya. Acara tersebut diakuinya sebagai bentuk kebahagiaan karena mereka bisa kembali bertemu dengan Emma yang sempat hilang. Ia pun turut mengundang Dean dan ayahnya untuk ikut datang memeriahkan pesta. Di hari pesta, kemeriahan jelas terpancar dari ekspresi setiap orang yang datang, mulai dari keluarga hingga teman sekolah yang juga turut ada di sana. Namun sayangnya, semua pengalaman selama berada di Pulau Misterius seakan hanya menjadi angin lalu saja bagi Emma. Ia yang dulunya tak bisa dipisahkan dengan Dean, malah kini terkesan cuek pada pemuda tersebut.
Namun, siapa sangka, di balik cueknya Emma, ternyata masih tersimpan perasaan istimewa dalam dirinya pada sosok Dean. Hal itu terbukti jelas dari keputusannya untuk datang ke pesta perpisahan tanpa menggandeng pasangan. Ia agaknya masih menaruh harapan besar pada Dean yang selama ini telah mencuri hatinya. Secara tak terduga, Dean yang sempat dikira tak datang ke pesta perpisahan, ternyata malah sudah berada di luar gedung. Ia nampak terdiam di bawah derasnya hujan yang turun malam itu. Melihat kemunculan Dean, Emma yang sedari tadi menantikan kehadirannya pun langsung menghampiri pemuda itu. Di bawah guyuran hujan, Dean dan Emma pun berdansa sebagaimana yang pernah ia lakukan ketika terdampar di hutan tak berpenghuni tempo lalu. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur ceritanya. Jika suka dengan cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Haha. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it